Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan masuk ke dalam tema kita yang ketiga, yaitu membuat Allah sayang pada kita. Masya Allah ya. Bu, mau disayang sama Allah? Mau disayang sama Allah? Dibenci mau? Kagak, na'udzubillah min zalik. Gimana caranya? Langsung saja kita sikapi dari guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz Yusuf Yasin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qawlam mirabbir rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wal maulana Muhammadin khatamin nabiyyin. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Puji adalah milik Allah. Jangan susah-susah kita memuji Allah, karena Allah zat yang telah menciptakan kita. Patutlah Allah memiliki puji yang mulia dari hamba-Nya. Dan beristighfarlah kita kepada Allah, memohon ampun, karena kita manusia tempatnya ruang salah dan dosa. Patutlah kita bersolawat kepada Nabi, karena kita adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Hari ini kita dapat bertemu muka, bermuasafahah, bermuazahah dalam acara yang sangat mulia di channel TV iNews Cahaya Hati. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Semoga hari ini hati kita bisa mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala zala zalaluh. Yang mulia, yang terhormat guru kita Ustadz Ali Zainal, mata'anallaha bituli hayatihim. Semoga beliau Allah Subhanahu wa taala muliakan dunia wal akhirah. Jamaah Al-Barak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga masuk surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa di mana saja berada, cahaya hati semoga menerangi Indonesia dan Nusantara yang kita cintai, dan sampai ke negara-negara yang termasuk muslim dan non-muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya bersyukur pada kesempatan hari ini bisa berdiri, diberikan nikmat sehat walafiat, sempat kita dapat duduk di dalam tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dalam tema kali ini adalah bagaimana kiat kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala zala zalaluh. Subhanallah, saya mendengar temanya saja saya bergetar hati saya. Karena kenapa? Sangat sulit
banyak jalan yang kita tempuh, tapi sangat sulit kita mendapatkan kecintaan Allah. Bagaimana kiatnya supaya kita mendapatkan kecintaan Allah? Yang pertama, saya akan bahas tentang berzikir kepada Allah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsiran. Hamba-hamba Allah, umat baginda Nabi Muhammad SAW yang dirahmati Allah dan dianugerahi Allah iman dan Islam pada kesempatan hari ini. Manusia yang banyak berzikir kepada Allah. Fa insa Allah mamlu'un birahmah, akan Allah turunkan rahmat. Kenapa? Karena dia selalu mengingat Allah. Bagaimana caranya? Ada metode di dalam Al-Quran, ada metode di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, dan metode-metode para ulama, ajaran-ajaran ulama untuk bagaimana manusia yang sudah mendapatkan kecintaan Allah, fa insya Allah, jangankan surga yang kita akan dapat, siapapun yang dapat kecintaan Allah, dia akan mendapatkan anugerah nikmat yang termulia, yaitu bisa melihat biwazihil karim, memandang Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama zikron kasiron. Bagaimana zikir tersebut? Ulama thariqah mengatakan berzikir kepada Allah itu dua. Yang pertama zikir zahar, yang kedua adalah zikir khafi. Zikir zahar seperti kalimat ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. Lakukanlah zikir ini bukrata wa asilah, di pagi hari, terus di sore hari, di siang hari, di malam hari, kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Lisan kita selalu menyebut yang dinamakan Rabb kita, la ilaha illallah, la ilaha. Kita rasakan kenikmatan berzikir kepada Allah, la ilaha illallah. Mulut kita yang selalu berdosa berzikir kepada Allah, lidah kita yang selalu mengufat orang lain berzikir kepada Allah, hilang semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita ingin punya poin bagaimana mendapatkan kecintaan Allah. Yang pertama, kita harus mengikuti maunya Allah. Karena kenapa? Karena kita seorang hamba, Allah adalah zat yang maha pencipta. Allah lah zat maha pencipta yang berhak kita cintai. Bagaimana cara mencintainya? Ikuti perintah Allah. Fa insya Allah kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kemuliaan insya Allah dunia fil akhirah. Pada halakah yang mulia ini, majlis yang tentram, kita duduk bersama dan dimulai zikir-zikir kepada Allah. Fa insya Allah wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ketika kita mengumandangkan zikir, hati kita akan tentram, hati kita akan tenang. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Satu poin saja saya akan azarkan, dan saya juga diazarkan oleh para ulama, bagaimana caranya kita menghadirkan kecintaan Allah kepada diri kita. Ilahi
anta maksudi wa ridhaka matlubi. Berdoalah, ilahi ya Rabb, anta maksudi, tidak ada yang aku maksud kecuali engkau ya Rabb. Wa ridhaka matlubi, seluruh aktivitasku dari awal terbit matahari sampai matahari terbenam. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, aku adalah ingin keriduanmu. A'tini mahabbataka, berikanlah ya Rabb kecintaan kepadaku. Berikanlah ya Rabb kecintaan kepadaku untuk mencintaimu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ciri manusia yang dicintai Allah, manusia tersebut adalah manusia yang diberikan selalu nikmat iman dan Islam. Bisa mengerjakan ibadah solat, manusia tersebut adalah manusia yang dicintai Allah. Karena solat adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya. Manusia yang mendapatkan taufik dan hidayah kecintaan Allah adalah manusia yang selalu menjaga dirinya bagaimana perintah Allah selalu dilaksanakan dalam kehidupannya. Walaupun kita manusia banyak berdosa, tapi kita berusaha untuk meminimaliskan dosa kita kepada Allah. Makanya banyaklah berzikir ibu-ibu, insya. Siang hari berapa Ustadz? Tak terhitung, tak terhingga. Kenapa? Karena nikmat Allah banyak diberikan kepada kita. Kenapa Ustadz nikmat Allah berikan banyak kepada kita? Karena Allah mencintai kita. Ya Ustadz, mudah-mudahan jamaah yang duduk di sini semua belajar bagaimana dicintai Allah. Banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap dalam aktivitas kehidupan kita. Mudah-mudahan halakah yang mulia, yang Pak insya Allah jamaah Al-Borak yang dari Cikeas, Allah Subhanahu wa ta'ala barokahkan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Disehatkan selamanya, semuanya, segalanya, Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan Allah berikan anugerah kecintaan kepadanya. Ya Allah, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, berikanlah ma'rifah untuk mengenalmu dalam hidup dan sampai meninggal dunia. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Summa wa inaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Yusuf Yasin. Masya Allah ya. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum jamaah Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kenabian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah tampak sejak beliau masih di usia belia. Tidak hanya manusia yang mengetahuinya, melainkan seluruh alam juga mengamini kenabiannya. Salah satunya adalah pohon sahabi yang diyakini pernah meneduhkan Muhammad kecil ketika bertemu dengan biarawan Nasrani bernama Bahira. Berikut ini adalah kisah pohon sahabi, tempat berteduhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kisah pertemuan pohon sahabi dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dimulai dari tradisi berdagang kabilah-kabilah Arab termasuk kaum Quraisy, suku yang juga keluarga besar Rasulullah. Saat itu Nabi Muhammad yang masih berusia 12 tahun ikut bersama rombongan pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke daerah Syam yang saat ini dikenal sebagai Suriah. Ketika sedang berteduh di tengah perjalanan, Abu Thalib bersama rombongan didatangi seorang pendeta Nasrani bernama Bahira. Bahira yang sebelumnya dari kejauhan melihat tanda-tanda alam yang tidak lazim, yaitu awan yang terus bergerak mengikuti rombongan kabilah dagang dari bangsa Arab, langsung teringat dengan tanda-tanda kenabian dalam kitabnya. Bahira pun langsung menjamu sekelompok orang tersebut, tapi Bahira tidak melihat satupun di antaranya anggota kabilah Arab yang memiliki tanda-tanda kenabian seperti yang disebutkan dalam kitabnya. Hingga akhirnya Bahira tahu bahwa seorang anak kecil yang tidak diajak rombongan masuk rumah Bahira karena diberi tugas menjaga unta, dialah Muhammad kecil yang langsung diyakini oleh Bahira sebagai nabi terakhir.
Bahira juga melihat ketika Nabi Muhammad sedang duduk di bawah pohon sahabi, ranting-ranting pohon menunduk, berusaha menutupi Nabi Muhammad agar tidak terkena terik panas matahari. Dia pun berpesan kepada Abu Thalib untuk selalu menjaga putra kecil itu, karena suatu saat ia akan membawa keberkahan bagi umat manusia. Kini setelah 1400 tahun berlalu, pohon itu secara tidak sengaja ditemukan kembali oleh Pangeran Ghazi bin Muhammad di sebuah gurun Yordania. Uniknya, pohon tersebut hanya hidup sendirian, tanpa ada pohon lainnya di tengah gurun yang tandus. Meski pohon ini berada di tengah gurun pasir yang sangat panas, pohon sahabi tetap berdiri kokoh dengan dedaunan lebat berwarna hijau. Hal ini adalah bentuk keberkahan Nabi Muhammad karena pohon tersebut pernah melindungi Rasulullah saat masih kecil. Hingga saat ini, pohon tersebut terus dijaga oleh pemerintah setempat dan dibangun sebuah pagar untuk melindunginya. Kisah bersejarah itu dapat dijumpai dalam 3 manuskrip kuno yang ditulis oleh Ibnu Hisham, Ibnu Sa'd al-Baghdadi, dan Muhammad Ibnu Jarir al-Tabari. Wallahu alam bisawab.